Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur adalah teka-teki berhalan. Beliau adalah presiden yang paling rasional. Namun di saat yang sama, beliau adalah kiai yang paling akrab dengan hal-hal gaib. Suatu ketika, sebuah pernyataan keluar dari lisan beliau yang membuat publik geger. Saya pernah diajak makan siang oleh Ratu Kidul. Apakah ini hanya humor khas Gus Dur? Ataukah sebuah perjalanan spiritual yang nyata? Mari kita buka tabir rahasia di balik diplomasi dua alam ini. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kisah ini bermula dari obrolan santai Gus Dur dengan beberapa orang dekat dan wartawan. Di tengah diskusi serius tentang politik bangsa, Gus Dur dengan enteng menyebutkan bahwa beliau memiliki hubungan baik dengan penguasa Laut Selatan. Bagi orang awam, ini terdengar seperti klinik. Bagi kaum rasionalis, ini dianggap banyolan. Namun bagi masyarakat Jawa yang memegang teguh tradisi, ini adalah pernyataan tingkat tinggi. Gus Dur bercerita bahwa suatu hari, saat beliau sedang melakukan tirakat atau kunjungan ke wilayah pesisir selatan, beliau merasakan sebuah getaran yang tidak biasa. Bukan getaran ketakutan, melainkan sebuah undangan resmi yang sifatnya metafisika. Beliau menyebut bahwa sang ratu ingin bertemu untuk mendiskusikan sesuatu yang penting terkait stabilitas tanah Jawa. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin seorang ulama besar, cucu pendiri NU, berbicara soal Nyi Roro Kidul? Gus Dur dengan kecerdasannya selalu punya jawaban. Beliau menganggap bahwa alam gaib adalah bagian dari ciptaan Allah yang juga harus diayomi. Dalam pandangan Gus Dur, Ratu Kidul adalah personifikasi dari kekuatan alam atau entitas yang memang ada dalam sejarah spiritualitas Nusantara. Islam itu menghargai sesama makhluk. Begitu kira-kira pemikiran beliau. Gus Dur tidak melihat pertemuan itu sebagai kemusyrikan, melainkan sebagai diplomasi antar pemimpin. Beliau memposisikan dirinya sebagai pemimpin umat dan kemudian pemimpin negara, sementara sang ratu adalah penjaga wilayah selatan. Pertemuan itu, menurut Gus Dur, terjadi dalam dimensi yang sulit dijelaskan oleh kata manusia biasa, sebuah perjamuan di istana bawah laut yang megah. Kisah berlanjut ketika Gus Dur memutuskan untuk mendatangi sebuah lokasi di pesisir selatan, sering disebut wilayah Parangkusumo atau Pelabuhan Ratu. Beliau tidak datang dengan pengawalan ketat atau upacara sesajen yang rumit. Beliau datang dengan kesederhanaan seorang santri. Orang-orang yang mendampingi beliau saat itu merasakan suasana yang sangat sunyi. Angin yang tadinya kencang mendadak berhenti bertiup. Awan nampak membentuk pola-pola aneh di atas laut. Gus Dur kemudian meminta waktu untuk sendirian. Beliau duduk di tepi pantai, memejamkan mata, dan mulai masuk ke dalam frekuensi yang berbeda. Di mata para pendamping, Gus Dur hanya duduk diam. Namun dalam pengakuan Gus Dur, saat itulah pintu gerbang samudra terbuka. Di saat semua orang mengira Gus Dur hanya tertidur di tepi pantai, sang kiai justru sedang melangkah masuk ke sebuah aula besar yang dilapisi emas dan permata di dasar samudra. Beliau disambut oleh ribuan prajurit dengan pakaian tradisional yang rapi, dan di ujung meja makan yang panjang, sesosok wanita cantik dengan pakaian serba hijau sudah menunggu. Apa yang mereka bicarakan? Benarkah ada hidangan nyata yang disajikan di sana? Dan apa pesan rahasia Ratu Kidul untuk masa depan Indonesia? Bagi akal manusia, mustahil bagi seseorang untuk berada di dasar samudra tanpa bantuan alat. Namun dalam dunia spiritual Gus Dur, ruang dan waktu hanyalah sekat tipis yang bisa dilalui dengan izin Allah. Gus Dur mengaku tidak masuk ke sana dengan raga kasar, melainkan melalui perjalanan ruhani yang sangat nyata. Beliau mendapati dirinya berada di sebuah istana yang megah, di mana hukum fisika tidak lagi berlaku. Di sanalah sang Ratu Pantai Selatan telah menyiapkan sebuah meja makan besar, sebuah perjamuan yang bukan sekadar urusan perut, melainkan diplomasi lintas dimensi. Gus Dur menceritakan bahwa istana tersebut tidak seperti bayangan film-film horor. Suasananya sejuk, tenang, dan dipenuhi oleh arsitektur Jawa kuno yang sangat halus. Pilar-pilarnya terbuat dari karang yang mengeras seperti permata, dan lantainya berkilauan bak mutiara. Di sana, Gus Dur melihat ribuan rakyat laut yang hidup dengan tertib. Gus Dur, dengan gaya santainya, melangkah masuk Sioliola, sedang berkunjung ke rumah sahabat lama. Beliau disambut oleh seorang wanita dengan kecantikan yang abadi, mengenakan jubah kebesaran berwarna hijau tua yang menyala.
Kanjeng Ratu Kidul menyapa Gus Dur dengan penuh takzim. Mengapa seorang ratu yang ditakuti begitu hormat pada Gus Dur? Jawabannya sederhana. Karena Gus Dur membawa cahaya nubuah kenabian dan ketulusan seorang ulama yang hatinya bersih dari ambisi duniawi. Momen yang paling unik dari cerita ini adalah ketika Gus Dur menyebut mereka makan siang. Apa yang dimakan oleh seorang kiai dan sesosok makhluk gaib. Gus Dur tidak merinci jenis makanannya secara biologis, namun beliau menekankan bahwa perjamuan itu adalah simbol penghormatan. Beliau menjelaskan bahwa dalam dunia gaib, makan bisa berarti pertukaran energi atau frekuensi. Namun, dalam pengalaman indrawi beliau, makanan itu nampak nyata. Uniknya, di tengah perjamuan itu, Gus Dur tetaplah Gus Dur. Beliau tidak merasa kecil atau takut. Beliau justru sempat melontarkan genen-genen khasnya yang konon membuat suasana istana yang biasanya kaku dan sakral menjadi lebih santai. Di mana lagi ada orang bisa bikin Ratu Kidul tertawa kalau bukan Gus Dur? Bisik para pecinta kisah beliau. Makan siang itu bukan tanpa agenda. Sang Ratu mengundang Gus Dur karena ada kegelisahan di alam gaib mengenai kondisi tanah Jawa dan Indonesia secara umum. Gus Dur mendengarkan dengan seksama. Beliau memposisikan diri sebagai perantara. Beliau berpesan agar penghuni Laut Selatan ikut menjaga kedamaian dan tidak membiarkan amarah alam meluap terlalu jauh. Diplomasi ini sangat penting. Gus Dur percaya bahwa keharmonisan antara daratan dan lautan adalah kunci keselamatan Nusantara. Sang Ratu pun berjanji akan memberikan tanda-tanda kepada Gus Dur jika ada mara bahaya yang mengancam kedaulatan bangsa. Setelah perjamuan dirasa cukup, Gus Dur berpamitan. Beliau merasa tubuhnya seolah ditarik kembali oleh gravitasi bumi. Dalam sekejap mata, beliau kembali terduduk di tepi pantai, di tempat yang sama saat beliau memulai perjalanan ruhaninya. Matahari masih berada di posisi yang hampir sama, seolah waktu di dasar laut dan di daratan berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Para ajudan dan pendamping melihat Gus Dur menarik napas panjang. Wajah beliau nampak lebih segar, namun ada gurat pemikiran yang mendalam. Saat ditanya oleh salah satu orang dekatnya, "Bagaimana Gus, di bawah sana?" Gus Dur hanya menjawab dengan enteng, "Makanannya enak, tapi yang paling penting, mereka juga ingin kita di darat ini rukun-rukun saja." Pernyataan sederhana ini menyembunyikan sebuah rahasia besar yang kelak akan terbukti dalam berbagai kebijakan politik Gus Dur yang sulit ditebak. Pertemuan itu telah usai, namun dampaknya baru saja dimulai. Gus Dur membawa oleh-oleh berupa penglihatan batin tentang masa depan. Tak lama setelah kejadian itu, beberapa peristiwa alam besar terjadi, dan Gus Dur nampak sudah tidak terkejut lagi. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Mengapa Gus Dur juga meminta izin kepada Ratu Kidul saat hendak menjadi presiden? Dan benarkah ada ikatan batin antara kekuasaan di Jawa dengan penguasa Laut Selatan yang harus dijaga Gus Dur? Ketika Gus Dur resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, banyak orang mengira beliau akan meninggalkan kisah-kisah mistisnya demi protokol kenegaraan yang kaku. Namun, Gus Dur adalah sosok yang tak bisa dikotakkan. Baginya, memimpin Indonesia berarti memimpin sebuah bangsa yang memiliki dua sisi, lahiriah dan batiniah. Di tengah hiruk-pikuk politik Jakarta, Gus Dur disinyalir tetap menjaga jalur komunikasi dengan penguasa Laut Selatan. Sebuah diplomasi tak kasat mata yang dipercaya menjadi kunci keseimbangan. Kepemimpinannya di tanah Jawa, ada sebuah cerita yang beredar di kalangan staf istana saat itu. Konon, di beberapa sudut istana, Gus Dur meminta agar diletakkan hal-hal tertentu yang bagi orang awam nampak seperti ritual. Namun bagi Gus Dur adalah bentuk penghormatan terhadap penghuni lama. Beliau seringkali tertangkap basah sedang berbicara sendiri atau nampak seperti sedang mendengarkan seseorang. Padahal, ruangan itu kosong. Ketika dikonfirmasi dengan gaya guyonannya, Gus Dur hanya berujar, "Ya, namanya juga bertamu. Kita harus permisi sama yang punya rumah sebelumnya." Gus Dur memandang istana negara bukan hanya sebagai gedung peninggalan Belanda, tapi sebagai titik sentral energi di Jawa. Beliau meyakini bahwa stabilitas pemerintahan di darat sangat bergantung pada ketenangan di laut. Inilah mengapa, meski sibuk dengan urusan IMF dan krisis ekonomi, Gus Dur tetap menyempatkan waktu untuk melakukan komunikasi batin dengan Kanjeng Ratu Kidul. Diplomasi dua alam ini ternyata berdampak pada kebijakan nyata. Gus Dur adalah presiden yang pertama kali membentuk Departemen Eksplorasi Laut
sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Banyak yang melihat ini sebagai langkah ekonomi, namun orang-orang dekat Gus Dur tahu ada alasan spiritual di baliknya. Gus Dur pernah berbisik bahwa Sang Ratu mengeluh karena laut Indonesia mulai kotor dan dikhianati oleh bangsanya sendiri. Kalau lautnya dirusak, penjaganya marah. Kalau penjaganya marah, kita di darat yang repot, kata Gus Dur suatu kali. Maka, visi maritim Gus Dur bukan sekadar soal ikan dan kedaulatan wilayah, tapi soal menjaga amanah dari penguasa dimensi lain untuk menjaga kelestarian samudra. Ini adalah diplomasi ekologi spiritual yang melampaui zaman. Salah satu momen paling fenomenal adalah ketika Gus Dur berkunjung ke Pelabuhan Ratu. Beliau dikabarkan meminta waktu khusus di kamar 308, kamar yang secara legenda dikhususkan untuk Ratu Kidul. Di sana, Gus Dur tidak melakukan ritual bakar kemenyan yang aneh-aneh. Beliau hanya syalat, berzikir, dan berdialog. Para ajudan yang berjaga di luar pintu melaporkan bahwa mereka mendengar suara dua orang yang sedang berbincang. Dengan sangat akrab, diselingi tawa renyah Gus Dur. Padahal, Gus Dur masuk ke kamar itu sendirian. Setelah keluar, Gus Dur nampak sangat lega. Beliau bercerita bahwa Sang Ratu memberikan restu agar Gus Dur terus memperjuangkan nasib rakyat kecil. Namun, memberikan peringatan keras bahwa akan ada badai politik besar yang akan mengguncang kursinya. Gus Dur tidak gentar. Bagi beliau, peringatan dari sahabat gaib adalah bentuk kasih sayang semesta. Tentu saja, kedekatan Gus Dur dengan mitos Ratu Kidul memancing kritik dari beberapa kalangan ulama garis keras yang menganggapnya menjurus ke arah syirik. Namun, Gus Dur dengan santai menjawabnya melalui perspektif tasawuf. Beliau menjelaskan bahwa mengenal dan berkomunikasi dengan makhluk gaib tidak berarti menyembah mereka. Tauhid itu di sini, kata Gus Dur sambil menunjuk dadanya. Bergaul sama jin sama Ratu Lot, itu sama saja kayak kita bergaul sama tetangga. Kalau kita baik, mereka baik. Yang penting, jangan minta-minta sama mereka. Mintanya tetap sama Allah. Penjelasan ini membungkam banyak pihak. Gus Dur membuktikan bahwa seorang mukmin sejati tidak harus takut pada hantu atau legenda, melainkan harus mampu menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh ciptaan, termasuk yang tak kasat mata. Diplomasi Gus Dur telah mencapai puncaknya. Beliau berhasil menyeimbangkan energi antara istana kepresidenan dan istana samudra. Namun, peringatan Sang Ratu mulai menjadi kenyataan. Badai politik mulai menggulung di Jakarta. Musuh-musuh politik mulai bersatu untuk menjatuhkan Sang Kiai dari kursi presiden. Di saat-saat paling kritis, apakah Gus Dur akan meminta bantuan kekuatan Haib Laut Selatan untuk mempertahankan kekuasaannya? Ataukah beliau punya cara lain yang lebih mengejutkan? Juli tahun 2001, Jakarta berada di titik didih. Sidang istimewa MPR digelar untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Di saat para politisi sibuk mengatur siasat dan militer mulai berjaga-jaga, Gus Dur tetap tenang, sesantai orang yang sedang menyeruput kopi di beranda rumah. Banyak yang bertanya-tanya, dari mana ketenangan itu berasal? Benarkah ada kekuatan gaib yang menjaga istana dari serangan fisik? Ataukah Gus Dur telah menerima bisikan dari Laut Selatan bahwa tugasnya memang harus berakhir seperti ini? Kisah-kisah mistis selama detik-detik pelengseran Gus Dur menjadi legenda di kalangan wartawan istana. Konon, beberapa kali upaya serangan fisik atau infiltrasi yang hendak merangsek masuk ke istana selalu menemui kegagalan yang tak masuk akal. Ada laporan dari intelijen bahwa beberapa orang yang berniat buruk tiba-tiba merasa linglung atau melihat istana dikelilingi oleh air laut yang sangat luas, sehingga mereka tidak bisa melangkah maju. Gus Dur sendiri tidak pernah secara terang-terangan mengakui penggunaan pagar gaib. Namun, beliau pernah berujar singkat kepada pengawal dekatnya, "Tenang saja, penjaganya lebih banyak dari yang kelihatan." Banyak yang meyakini bahwa hubungan baik beliau dengan Kanjeng Ratu Kidul membuahkan bantuan berupa perlindungan energi. Laut Selatan seolah mengirimkan kabut perlindungan agar tidak terjadi pertumpahan darah di jantung ibu kota. Di malam sebelum dekret presiden dikeluarkan, Gus Dur dikabarkan kembali melakukan komunikasi batin. Beliau tidak meminta jabatan, karena bagi Gus Dur, jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Beliau bertanya tentang keselamatan rakyat. Konon, dalam perjumpaan spiritual itu, Sang Ratu menampakkan diri dengan wajah sedih. "Badai harus lewat, Gus.
Begitu kira-kira pesan yang diterima. Sang ratu mengisyaratkan bahwa stabilitas Nusantara sedang diuji oleh ambisi manusia daratan. Sang ratu menawarkan bantuan untuk mengacaukan konsentrasi masu-masu politik beliau. Namun Gus Dur menolak dengan halus. Beliau berkata bahwa beliau tidak ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang bisa merusak tatanan demokrasi dan hukum alam. Gus Dur memilih untuk turun dengan terhormat, meskipun secara politik beliau dikudeta. Salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Indonesia adalah saat Gus Dur keluar ke balkon istana dengan hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, melambaikan tangan kepada pendukungnya. Bagi pengamat politik, itu adalah simbol penghinaan terhadap formalitas kekuasaan. Namun, bagi para ahli batin, itu adalah sebuah ritual pelepasan. Gus Dur ingin menunjukkan bahwa beliau adalah manusia merdeka yang tidak terikat oleh atribut duniawi. Di saat itu, banyak saksi mata merasakan hawa dingin yang luar biasa menyeruak dari arah belakang Gus Dur. Seolah ada pasukan air yang sedang berdiri tegak menjaga punggung beliau. Gus Dur seolah-olah sedang menunjukkan kepada Ratu Kidul dan seluruh kekuatan gaib Nusantara bahwa beliau tetap tegak berdiri. Meski secara administratif, beliau sudah tidak lagi menjabat. Beliau keluar dari istana dengan kepala tegak, diiringi oleh tangisan ribuan orang dan pengawalan yang tidak terlihat oleh mata kasar. Setelah meninggalkan istana, Gus Dur tidak lantas menjadi depresi atau dendam. Beliau justru nampak lebih segar dan kembali aktif berkeliling pesantren. Beliau sering bercerita bahwa setelah pensiun dari presiden, beliau jadi punya lebih banyak waktu untuk mengunjungi sahabat-sahabat lamanya, termasuk mereka yang ada di dasar laut. Ketabahan Gus Dur menghadapi pengkhianatan teman politiknya dianggap banyak orang berasal dari didikan spiritual yang luar biasa. Perkenalan beliau dengan dimensi gaib, termasuk makan siang dengan Ratu Kidul, telah mengajarkan beliau bahwa panggung politik dunia hanyalah panggung sandiwara yang sangat kecil jika dibandingkan dengan luasnya semesta Allah. Beliau tidak lagi butuh pengawalan pas pampres, karena beliau merasa selalu dikawal oleh dua-dua para wali dan restu dari penjaga alam. Gus Dur mungkin telah turun dari singgasana kepresidenan, namun harismanya justru semakin menguat. Beliau menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, misteri tentang hubungannya dengan Laut Selatan belum benar-benar berakhir. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Gus Dur memberikan sebuah ramalan tentang siapa yang kelak akan memimpin negeri ini. Seorang pemimpin yang juga disetujui oleh penghuni samudera. Dan apa yang terjadi saat Gus Dur akhirnya benar-benar pulang ke hadirat ilahi? Benarkah ombak pantai selatan memberikan penghormatan terakhirnya? Desember tahun 2009, bangsa Indonesia bersiap kehilangan salah satu putra terbaiknya. K.H. Abdurrahman Wahid, sang guru bangsa, mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa perjalanan dunianya hampir sampai di garis finish. Namun, bagi Gus Dur, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah kepulangan menuju kekasih sejati. Di detik-detik terakhirnya, ada rahasia yang tersisa antara beliau dan penguasa Samudra Selatan, sebuah janji yang sudah dipenuhi, dan penghormatan terakhir yang tak masuk akal bagi logika manusia. Sebelum wafat, Gus Dur tidak meninggalkan wasiat tentang harta atau jabatan. Beliau justru sering berbicara tentang perdamaian dan kerukunan antar makhluk. Di hari-hari terakhirnya di rumah sakit, suasana di sekitar ruangan beliau nampak berbeda. Beberapa orang yang memiliki kepekaan batin melaporkan bahwa mereka mencium aroma melati dan hawa laut yang segar di lorong hari rumah sakit Jakarta yang padat. Gus Dur seolah sedang berpamitan. Beliau tidak hanya berpamitan kepada keluarga dan sahabat, tetapi juga kepada seluruh dimensi yang pernah berinteraksi dengannya. Kisah makan siang dengan Nyi Roro Kidul puluhan tahun silam kini menjadi memori yang indah. Gus Dur telah menjalankan perannya sebagai penyeimbang antara daratan dan lautan, antara syariat dan hakikat. Tugas diplomasi dua alam itu kini telah usai. 30 Desember tahun 2009, saat kabar wafatnya Gus Dur tersiar ke seluruh penjuru negeri, sebuah fenomena aneh dilaporkan terjadi di beberapa titik di pantai selatan Jawa. Di saat cuaca di Jakarta nampak mendung, ombak di pantai Parangtritis dan pelabuhan Ratu tiba-tiba meninggi secara drastis, namun tidak menghancurkan. Air laut seolah bergolak dalam ritme yang teratur, seperti sedang memberikan tepuk tangan atau penghormatan militer yang agung. Masyarakat setempat percaya bahwa itu adalah cara Kanjeng Ratu Kidul memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Kiai. Laut Selatan sedang berduka, sahabat mereka, manusia yang pernah duduk santai di istana bawah laut tanpa rasa takut,
kini telah kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Kabar ini menyebar cepat di kalangan santri. Mereka meyakini bahwa alam semesta ikut menangisi kepergian seorang wali yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Gus Dur wafat dengan meninggalkan sebuah pesan yang mendalam bahwa Indonesia adalah negara maritim yang besar, dan kekuatan kita ada pada kemampuan kita menjaga harmoni dengan alam, termasuk alam gaib. Beliau membuktikan bahwa menjadi seorang Muslim yang taat tidak berarti harus memusuhi tradisi atau legenda lokal. Sebaliknya, Gus Dur menggunakan tradisi tersebut untuk memperkuat jati diri bangsa. Makan siang dengan Ratu Kidul bukan sekadar dongeng, melainkan simbol bahwa Gus Dur adalah pemimpin yang diterima di semua lapisan masyarakat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Beliau mengajarkan bahwa kita harus mampu makan siang dengan siapa saja, berdialog dengan musuh politik, merangkul minoritas, bahkan menghormati penghuni dimensi lain tanpa harus kehilangan jati diri sebagai seorang hamba Allah. Gus Dur dimakamkan di Tebuireng, Jombang. Hingga detik ini, makam beliau tidak pernah sepi dari peziarah. Uniknya, di antara ribuan peziarah yang datang, selalu saja ada cerita-cerita tentang orang-orang yang disuruh datang ke sana oleh sosok misterius berbaju hijau, atau orang-orang yang mencium bau laut di sekitar pusara beliau. Ini adalah bukti bahwa karomah Gus Dur tetap hidup. Beliau telah pulang ke haribaannya, namun spirit diplomasi dan kasih sayangnya tetap terpancar. Kanjeng Ratu Kidul mungkin kehilangan teman bicaranya di dunia fisik, namun di alam barzah, komunikasi mereka diyakini tetap bersambung dalam frekuensi yang lebih suci. Gus Dur telah menjadi jembatan yang menghubungkan akal dan rasa, logika dan mistika, darat dan samudra. Gus Dur telah tiada secara raga, namun tawanya masih menggema di ingatan kita. Beliau mengajarkan kita untuk tidak takut pada hal-hal yang tidak kita mengerti dan untuk selalu mengedepankan kemanusiaan di atas segalanya. Kisah makan siang dengan Ratu Kidul adalah pengingat bahwa dunia ini jauh lebih luas dari apa yang bisa dilihat oleh mata. Terima kasih, Gus, telah menjadi kompas spiritual bagi bangsa ini. Semoga kita semua mampu menjaga lautan di dalam hati kita tetap tenang dan jernih. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.